Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Amin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Setiap yang hidup pasti akan mengalami kematian. Salah satu tempat yang pasti akan menjadi tujuan terakhir, saat manusia telah meninggal adalah kuburan. Di tempat tersebut, manusia akan mulai mempertanggungjawabkan setiap amal perbuatannya selama hidup di dunia. Tahukah kamu, ternyata kuburan setiap harinya berseru meneriakkan peringatan kepada manusia, tentang hal yang harus dipersiapkan sebelum masuk ke alam kubur. Dalam kitab Daqaiq al-Akhbar, di mana kitab ini satu makna dengan hadis, dalam kitab Sunnah Al-Tirmidzi, juz 4 halaman 639, dijelaskan bahwa setiap harinya, di alam kubur memberikan 5 peringatan teriakan. 1. Aku adalah rumah yang sendirian, maka carilah teman yang setia untukmu, dengan banyak membaca Al-Quran. 2. Aku adalah rumah kegelapan, maka terangilah aku dengan sholat malam. 3. Aku adalah rumah debu, maka bawalah tikar dengan banyak beramal soleh. 4. Aku adalah rumah ular besar, maka bawalah penawarnya dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim, yang disertai mengalirkan air mata, karena rasa takutnya kepada Allah. 5. Aku adalah rumah pertanyaan munkar dan nakir, maka perbanyaklah di atas punggungku dengan membaca, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Supaya kita bisa menjawab pertanyaan dari munkar dan nakir nantinya. Dari hadis tersebut, dapat dijelaskan maknanya. 1. Carilah teman yang akan menemanimu di alam kubur. Alam kubur adalah tempat yang sunyi dan sepi, tak ada seorang pun dari sanak saudara yang masih hidup, yang mau menemani. Bagi orang-orang yang gemar membaca Al-Quran sewaktu hidupnya di dunia, Al-Quran akan menemaninya di alam kubur, sampai ia dimasukkan ke dalam surga. 2. Carilah penerang yang akan menerangimu di alam kubur. Ada banyak hal yang dapat dilakukan, untuk mendapatkan penerangan di alam kubur, salah satunya adalah dengan mengerjakan salat. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Salat adalah cahaya, sedekah merupakan bukti nyata, sabar itu sinar, dan Al-Quran adalah pembelamu atau penuntunmu. Hadis riwayat Muslim. 3. Carilah alas tidur untuk alasmu di alam kubur. Amal saleh dan kebaikan-kebaikan yang dilakukan selama hidup di dunia, nantinya akan menjadi alas tidur bagi mayit di alam kubur. Salah satu amal saleh itu adalah membaca Al-Quran. Selain akan menjadi teman di alam kubur, Al-Quran akan memberikan alas tidur bagi si mayit kelak di alam kubur. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Al-Bazar dalam kitab La'ali Masnunah. Ia menjelaskan bahwa kelak Al-Quran akan menghamparkan tempat tidur dan permadani sutera yang penuh dengan kasturi dari Malail A'la. 4. Bawalah racun dari bumi untuk membunuh ular di alam kubur. Bagi orang-orang yang beriman, racun untuk membunuh ular di alam kubur itu adalah bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan membaca ini, berarti seseorang telah menghambakan diri sepenuhnya kepada Allah. Ular penyiksa di alam kubur itu bernama ular tinin. 5. Perbanyak membaca kalimat tauhid. Dengan memperbanyak membaca kalimat tauhid, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, meresapi dan memahami maknanya, maka hal tersebut dapat mempermudah mayit, dalam menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Hal tersebut dikarenakan kalimat ini merupakan zikir yang paling utama, barang siapa di akhir hayatnya mengucapkan kalimat tauhid ini, maka ia mendapatkan jaminan surga. Demikianlah 5 peringatan yang diteriakkan oleh kuburan, kepada manusia setiap harinya. Hanya saja kita tidak diperkenankan oleh Allah untuk mendengar teriakan tersebut.
Karena bisa jadi, jika kita diperdengarkan teriakan tersebut, akan menjadikan kita merasa sangat ketakutan.